Gigi sama hati itu sama-sama punya perasaan dan dua-duanya butuh perhatian. Setelah nonton video ini, kamu akan lebih menghargai dan juga perhatian sama bagian tubuh kamu yang satu ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan juga di subscribe. Hari ini lagi dingin banget, perhatiin tuh, foggy banget. Dan tadi sempet gedung-gedung sampai nggak kelihatan gitu. Kayaknya lagi -1 atau -2. Dan kita sekarang lagi di Amsterdam untuk beberapa hari. Actually ini minggu yang cukup sibuk buat gue karena lagi nyiapin buat exam dan tugasnya lagi banyak banget. Jadi doain mudah-mudahan cepet selesai dan lulus. Aduh amin. Anyway, gue cukup kangen sama bahasan yang suka gue sampaikan waktu masih di Jakarta. Dan berhubung background gue juga sebagai seorang dokter gigi, jadi gue pengen sharing sesuatu juga ke teman-teman. Dan ini dia segmen pertama dari Bicara Tentang Gigi. Ini dia segmen yang bicara tentang gigi. Kita akan lebih dalam lagi ngebahas soal gigi. Walaupun pasti kamu sudah tahu dan juga sudah perhatian sama gigi dari kecil, udah sering digosok ya. Tapi yang jelas kalau kamu tahu hal yang satu ini, kamu akan lebih menjaga dan juga akan lebih hati-hati. Kalau misalkan nanti, let's say misalnya punya anak, mau merawat gigi anak, itu akan lebih diperhatikan lagi. Gigi itu punya 3 fungsi yang luar biasa. Yang pertama itu fungsi pengunyahan. Bayangin deh kalau kita mengunyah makanan itu kan butuh gigi banget kan, bisa buat motong, buat menggiling makanan, buat dikunyah-kunyah. Tapi kalau nggak ada gigi atau giginya lagi sakit, kita nggak bisa ngunyah dengan benar dan enak gitu. Dan efek sampingnya nanti apa kira-kira? Kalau misalkan nutrisinya kurang baik, tubuh anaknya jadi kurang baik juga. Atau kita jadi bawaannya tuh moody lah kalau orang dewasa nggak bisa makan enak gitu kan. Terus juga fungsi yang kedua itu adalah fungsi estetika. Di sini gue punya gambar ya. Di sebelah kiri ini ada gambar gigi anak yang ya dia bersih giginya, terus yang sebelah kanan juga bagus banget giginya. Dan kemudian kamu bayangin kalau misalkan gigi mereka berlubang. Si mbak yang giginya bagus tadi berubah jadi gitu deh, ompong depannya. Dan si anak ini juga depan gigi ini bolong, ada kariesnya gitu ya, karies tuh lubang gigi. Dan kesian gitu, maksudnya kelihatannya jadi nggak enak gitu, estetikanya kurang baik, kurang ganteng, kurang kelihatan cantik. Padahal kalau dirawat kan bisa nggak berlubang giginya, ya kan? Dan fungsi selanjutnya adalah fungsi bicara. Kenapa bicara? Kamu bayangin sekarang kamu bisa coba kalau nggak ada gigi nih, dan misalnya kamu kayak gini, terus kamu ngomong, "Halo." Nah, aneh. Agak susah sih, jadi kayak kita suka ngecengin kakek-kakek kayak agak karena kalau misalnya giginya ompong emang susah banget ngomongnya. Kita butuh bantuan dari gigi untuk berbicara beberapa kata. Contohnya, huruf T itu butuh gigi kita. Atau kalau misalkan huruf let's say S itu juga, atau F gitu kan, itu juga butuh kan. Butuh bantuan dari bibir kita yang nyangkut dulu nih ke gigi F gitu. Kalau nggak ada susah ngomongnya gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah jumlah dari gigi manusia. Ada gigi susu dan juga ada gigi dewasa. Primary teeth, secondary teeth. Kalau yang namanya primary teeth, yang gigi susu itu tumbuhnya biasanya dari usia 6 bulan. Ada juga anak yang baru usia 7 bulan, 8 bulan baru tumbuh giginya. Ada beda-beda setiap anak. Dan tumbuhnya full sampai 20 gigi itu ada yang usia 2,5 tahun, ada yang bahkan 3 tahun baru full tumbuh semua gitu. Dan itu masa-masa penting buat mereka juga gitu. Jadi perhatikan kebersihan giginya. Dan kalau misalkan sampai di atas umur 3 tahun giginya misalkan belum tumbuh semua, atau kamu menemukan suatu hal yang kok belum lengkap ya giginya, itu boleh mungkin dicek aja langsung ke dokter gigi ya. Dan kemudian kalau kamu lihat gambar di sini, ini kan ada 20 gigi kalau yang susu, yang sebelah kanan dewasa ada 32. Berarti akan ada tambahan beberapa gigi, yaitu ada 12 gigi baru yang tidak melewati masa gigi susu, ya kan? Berarti yang akan mengganti ini, nih 20 gigi ini akan ganti, dimana yang depan gigi seri, ganti gigi seri dewasa, ada 4. Yang depan, bawah, dan atas, jadi 8. Kemudian gigi taring akan ganti. Kemudian gigi geraham kecil itu akan ganti menjadi gigi premolar, namanya gigi dewasa. Nah, tapi gigi geraham yang belakang ini, yang paling gede, itu dia nggak melewati masa gigi susu. Dan itu tumbuhnya di usia 6 tahun. Jadi, kalau misalkan ada anak umur 6 tahun, gigi geraham belakang ini udah tumbuh, itu harus disayang-sayang. Karena sampai nanti mereka dewasa, mereka tua, itu gigi akan ada terus di situ. Dia nggak akan ganti. Jadi, hilangkan pola pikir,
ini masih gigi susu, tungguin aja nanti juga ganti. Tidak, harus sayang-sayang ya. Jadi nih dilihat, ini 20 gigi, dia akan ganti baru 20, dan sisanya itu adalah gigi yang sampai dewasa akan menetap di situ. Dan tadi sempat aku kasih tahu juga, gigi depan gigi seri ada gigi caninus. Caninus itu taring yang paling tajam, and then premolar itu adalah gigi geraham kecil kita sebutnya, atau yang terakhir juga ada gigi molar, itu gigi yang geraham dewasa gitu ya. Selanjutnya lagi, oh ya gue sempet mau bilang juga tambahan, kalau misalkan jumlah giginya nggak sesuai gimana dong? Nah, pada kondisi tertentu kalau misalkan jumlah giginya nggak sesuai, berarti ada sesuatu yang mesti dipertanyakan gitu kan ya. Bisa jadi nggak ada benih giginya, tapi benih gigi itu gimana cara numbuhinnya? Yaitu sudah dikasih dari Yang Maha Kuasa, dari kita di dalam perut, dari kita masih bayi itu udah ada benih gigi. Apa yang terjadi kalau benih giginya nggak ada? Ya giginya nggak akan tumbuh. Sampai kapanpun gigi nggak akan tumbuh kalau tidak ada benihnya. Jadi kalau memang ada suatu kecurigaan, mungkin dicek, bisa di ronsen benih giginya ada atau enggak. Kalau memang nggak ada, berarti ya sarannya mungkin bisa dipasangkan gigi palsunya, seperti itu. Ada juga yang jumlah giginya, gue lebih nih giginya, kok gue nggak 32 ya, tapi 34 misalnya kayak begitu. Pada suatu kondisi ada yang benih giginya lebih dari 32. Jadi setiap orang punya keunikan masing-masing, tapi ini normalnya seperti ini. Tapi kalau jika ada kondisi lain, itu beda lagi pembahasannya, alright? Oke, bagian yang selanjutnya adalah anatomi gigi, atau bisa kita bilang lapisan-lapisan dari gigi juga, bagian-bagian dari gigi. Ini gue punya gambarnya. Sorry kalau agak sedikit menyeramkan, tapi ini. Bagian yang paling luar, yang putih yang kita biasa lihat itu namanya enamel atau email gigi. Bukan email ya, email yang dikirim-kirim itu beda. Tapi ini namanya memang email. Dia bagian paling keras dari gigi, dan kemudian di dalamnya ada lagi yang namanya dentin. Dentin yang warnanya lebih kuning, dia lebih lunak, dan kalau misalkan lubang pelan-pelan sampai ke dentin ini, kamu akan ngerasain rasa ngilu yang kalau minum dingin nih, oh kok ngilu ya? Dan oh ada lubang nih. Nah, kemungkinan besar lubangnya sudah mencapai dentin. Sesegera mungkin memang harus ditambal. Kenapa? Kalau misalkan dia lubangnya makin dalam, terus bagian yang merah-merah ini, yang ada syaraf-syarafnya ini, atau bisa dibilang ruang pulpa, kamar pulpa gitu ya, itu akan sakit luar biasa. Literally cekot-cekot, nyut-nyutan, atau dia yang bilang kayak ketusuk-tusuk nih, karena itu biasanya lubangnya mungkin sudah sampai ke bagian yang dalam. So, kalau kamu ngelihat ada 3 lapisan seperti ini, misalkan lubang kamu masih sedikit banget, kecil banget di enamel, kamu gak akan ngerasa sakit. Terus misalkan kamu ngaca, terus kayak ada lubang nih, nggak apa-apa, nggak sakit, biarin aja lah, diemin aja, orang nggak sakit. Sekarang mungkin nggak sakit. Kalau dia makin dalam, nyeselnya belakangan, bener deh. Jadi sekecil apapun lubangnya, langsung ditambal aja secepatnya. Kalau makin dalam, makin berbahaya. Oke? Itu bagian-bagian dari gigi yang pasti nih akan ada suatu keribetan lainnya di sekitar-sekitarnya, juga banyak jaringan-jaringannya ya. Ada tulang di sampingnya, ada juga namanya sementum lah ya, itu bagian anak FKG nanti belajar ya. Nah, terakhir bagian yang juga penting kita tahu itu adalah posisi dari gigi, karena sebetulnya posisi dari gigi itu mungkin sebagian orang nih, misalkan ini gigi atas, ini gigi bawah ya. Sebetulnya yang baik itu adalah bagian atasnya agak sedikit di depannya gigi bawah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dia ketemu seperti ini, itu justru kurang baik gitu, ada kondisi yang kurang baik. Ini ada beberapa gambar di sini. Pada suatu kondisi, mungkin kamu menemukan jenis posisi gigi kamu itu seperti ini. Dia pas kamu nutup, depannya agak terbuka, ini kembali, atau gigi kamu maju mundur, berantakan, ya kan? Atau misalkan gigi kamu jarang-jarang, seperti ini, itu bisa jadi juga. Ada juga yang pengunyahannya tuh, jadi kalau kamu nutup tuh seperti ini. Ini kalau kamu lihat gambar yang ini, dia gigi bawahnya tuh nggak kelihatan, ketutupan sama gigi atasnya. Ada kan yang seperti itu. Terus ada juga yang ini gingsul, yang sebelah kiri sini ada yang namanya overjet, kita sebutnya apa, gigi tonggos gitu. Nah, kondisi gigi tonggos pun itu ada banyak banget jenisnya. Kalau kamu lihat gambar di sini, giginya kan yang agak maju. Tapi sebenarnya ada juga yang dia tonggosnya itu bukan karena dari gigi doang gitu. Ada yang dari rahangnya juga memang sudah lebih maju.
Kalau memang kondisinya rahangnya yang lebih maju, berarti memang perawatan, misalkan kamu dirapihin, perawatannya akan lebih kompleks juga dibandingkan dengan orang yang gigi majunya cuman giginya, bukan rahangnya. Tapi bukan hanya rahang atas yang bisa maju, rahang bawah pun bisa maju. Itu biasanya kita sebut apa? Yang kayak gini, camah, ya betul. Camah, jadi gitu. Kalau dia camah begini, otomatis pasti gigi bawahnya kayak lebih maju ke depan dibandingkan gigi yang atas. Nah, itu sebenarnya beberapa kondisi dari posisi-posisi yang bisa diperbaiki gitu. Karena yang balik lagi, posisi yang tadi yang normal yang gue bilang tuh sebenarnya atas dan bawah itu seperti ini. Nah, kurang lebih kalau misalnya gigitan yang normal ini posisinya seperti ini nih. Jadi yang atas itu lebih sedikit di depannya yang bawah, terus dia rapih gitu kan, lengkungnya itu rapih banget, beda sama coba yang kita lihat sebelumnya. Nah, tuh, ini beda kan? Ini beberapa kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadi pada diri atau gigi dari manusia. Beda-beda ya. Jadi silakan di-detect sendiri gigi kamu tuh posisinya yang seperti apa. Nah, 4 hal tadi adalah hal yang paling fundamental untuk kamu ketahui tentang gigi kamu. Yang pertama dari fungsi gigi buat apa aja, yang kedua jumlah gigi itu ada berapa, kemudian yang ketiga itu adalah bagian-bagian dari gigi, dan yang keempat itu adalah posisi dari gigi. Dan itu semua bisa menjadi landasan kenapa kamu harus cek ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, kenapa kalau ada lubang harus ditambal, kenapa juga kamu harus sikat gigi 2 kali sehari, pagi, setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Banyak pembahasan yang akan kita bahas lagi, jadi kalau misalkan kamu punya suatu pertanyaan atau ada sesuatu yang mau dibahas juga di Bicara Tentang Gigi, silakan tulis di kolom komen, dan pastinya jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. See you on the next video. Bye-bye.